Oke, kawan-kawan, selamat datang kembali di channel tentang film. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sampai saat ini masih setia menonton dan berlangganan pada channel ini. Semoga channel ini bisa sedikit memberikan tontonan dan hiburan yang menarik kepada teman-teman semua. Untuk itu, jangan sungkan untuk selalu mengklik tombol like, komen, dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk selalu membantu saya dengan men-share video ini kepada keluarga, saudara, sahabat, atau orang-orang yang mungkin Anda temui di tengah-tengah jalan yang sepi. Tapi ingat untuk selalu memastikan bahwa orang yang kalian temui itu adalah manusia. Jangan sampai dia adalah vampir. Ya, kan gawat ya kalau gitu. Ya, bercanda ya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan kisah dari series The Vampire Diaries. Yang mana saat ini kita sudah masuk pada episode yang keempat. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Episode 4 dibuka dengan menampilkan Elena yang terbangun kaget dari tidurnya. Karena merasa ada yang aneh di rumahnya, Elena kemudian keluar untuk mengecek keadaan. Sekelebat ia melihat bayangan yang berlalu begitu cepat. Sambil memanggil-manggil nama adiknya Jeremy, Elena kemudian berjalan menuruni anak tangga. Tiba-tiba saja Elena dikejutkan dengan suara televisi yang menampilkan berita tentang serangan binatang buas yang mana korbannya adalah dirinya sendiri. Dalam keterkejutannya terdengar suara orang yang mengatakan bahwa Elena benar-benar akan mengalami hal tersebut. Dan yang mengatakan itu adalah Damon. Elena yang takut kemudian mencoba untuk melarikan diri. Namun sayang, Damon selalu muncul tepat di depan wajahnya. Dan ketika Elena lengah, Damon pun dengan leluasa langsung menyerang Elena. Dan ya, itu hanya mimpi dari Steven. Baru tahu saya kalau vampir juga bisa mimpi. Yang lebih aneh lagi ternyata vampir juga bisa tidur. Baru sadar saya, padahal sudah episode keempat ya. Tapi sudahlah ya, namanya juga film ya. Terserah pembuatnya lah. Oke, lanjut. Steven yang terbangun dengan terkejut kemudian menyadari kehadiran Damon, yang mana di sini kita ketahui bahwa sebenarnya mimpi yang dialami oleh Steven itu adalah ulah Damon yang dilakukan dengan cara memanipulasi pikiran Steven. Damon yang merasa sangat mudah melakukan hal tersebut pada seorang Steven yang juga adalah vampir kemudian menyarankan Steven untuk segera meminum darah manusia untuk meningkatkan kemampuannya. Mendengar itu, tanpa kata-kata, Steven kemudian bergerak dengan kecepatannya mengambil sebuah pisau lalu melemparkannya pada Damon. Pisau itu terlihat tertancap pada tubuh Damon. Damon yang mendapatkan serangan dadakan tanpa ekspresi apapun kemudian mencabut pisau tersebut sembari mengatakan bahwa dirinya memang pantas mendapatkan hal tersebut. Damon kemudian menjelaskan bahwa serangannya pada Mr. Tanner sudah ia bereskan dan lagi-lagi dengan mengkambing hitamkan binatang buas sebagai pelakunya. Dengan begitu, Mystic Falls tidak akan pernah tahu bahwa pelakunya adalah monster bernama vampir. Diskusi mereka kembali pada Verven yang ada pada Elena, di mana bagi Damon, memang Verven akan menjauhkan Elena dari manipulasi pikiran Damon. Tapi, Damon dengan sedikit arogan mengatakan bahwa ia akan mendapatkan Elena hanya dengan penampilan dan bujuk rayu. Perempuan tidak akan pernah menolak ketampanannya, pesonanya, dan juga gayanya. Bahkan, Damon mengatakan bahwa ia dapat dengan mudah mendapatkan seorang Taylor Swift. Bersamaan dengan itu, Damon kemudian membalas perlakuan Steven padanya dengan menancapkan pisau pada tubuh Steven. Damon kemudian pergi meninggalkan Steven sendiri yang mengerang kesakitan sembari mencabut pisau tersebut dari perutnya. Terlihat luka yang ditimbulkan pada tusukan tersebut perlahan mulai menutup. Scene kemudian berpindah pada Bibi Jenna bersama Elena yang sedang menonton berita tentang penangkapan binatang buas yang telah menyerang beberapa warga Mystic Falls. Di sini terdengar Bibi Jenna sedang memaki pembawa acara tersebut yang bernama Logan Fell. Makian itu terdengar oleh Elena dan membuatnya heran. Di sini diketahui bahwa ternyata Bibi Jenna pernah menjalin hubungan asmara bersama Logan. Karena merasa risih, Bibi Jenna kemudian mematikan TV tersebut sembari menanyakan apa yang tengah dilakukan oleh Elena. Terlihat Elena sedang membersihkan beberapa benda peninggalan ibunya yang mana benda itu telah dijanjikan oleh ibunya pada Nyonya Lockwood sebelum meninggal akan dipinjamkan pada Dewan Pendiri Kota Mystic Falls untuk ditampilkan sebagai warisan kota pada sebuah acara pertemuan tahunan. Tiba-tiba Jeremy datang lalu memprotes apa yang akan dilakukan oleh Elena. Bagi Jeremy, peninggalan keluarganya tidak seharusnya diberikan begitu saja pada orang lain. Namun, Elena meyakinkan bahwa benda itu hanya akan dipinjamkan saja. Beberapa saat, bel rumah berbunyi. Elena kemudian bergegas membuka pintu. Ternyata yang datang adalah Steven. Melihat Steven di depan pintu, Elena langsung saja menarik tubuh Steven sembari memperhatikan keadaan sekitar. Dirasa aman, keduanya pun langsung berciuman mesra layaknya sepasang kekasih yang sedang dimabuk asmara. Aktivitas ini
kemudian tetap berlanjut di kamar Elena. Di tengah asiknya mereka bercumbu, tiba-tiba saja Steven yang melihat wajahnya di cermin kemudian menyadari bahwa mode vampirnya telah aktif dengan sendirinya. Itu menandakan bahwa ia tengah dilanda rasa lapar yang begitu hebat. Steven kemudian menghentikan cemburuannya pada Elena dan lalu membalikkan wajahnya agar tak disadari oleh Elena. Untuk meredakan suasana, Steven kemudian beralasan bahwa mereka tidak harus buru-buru melakukan hal tersebut. Elena yang juga sepakat dengan Steven mengalihkan pembicaraan mereka dengan mengajak Steven untuk ikut bersamanya ke pesta para pendiri kota Mystic Falls besok malam. Steven yang tahu akan ada pesta itu tentu saja tidak keberatan untuk ikut menemani Elena sebagai salah satu pewaris dari keluarga yang juga pernah menjadi anggota pendiri kota Mystic Falls. Scene kemudian berpindah pada Caroline yang terlihat sedang berdandan. Di tempat itu juga ada Damon yang tengah asik membaca buku. Keduanya kemudian membahas mengenai pakaian yang berwarna apa yang cocok untuk digunakan Caroline pada pesta pendiri kota Mystic Falls. Damon yang mendengar bahwa akan ada pesta pendiri kota kemudian memanipulasi pikiran Caroline untuk mengajaknya ke pesta tersebut. Dari diskusi keduanya juga kita ketahui bahwa ternyata Caroline memang sudah tahu bahwa Damon adalah seorang vampir. Namun karena Caroline saat ini tengah hidup dalam manipulasi pikiran Damon, membuatnya terlihat seperti boneka hidup yang hidupnya hanya tergantung pada kehendak Damon. Dari obrolan keduanya juga kita ketahui pula bahwa ternyata gigitan vampir tidak semerta-merta dapat merubah orang yang digigit langsung berubah menjadi vampir. Harus ada syarat yang harus terpenuhi dahulu. Manusia jika ingin menjadi vampir harus meminum darah vampir terlebih dahulu. Kemudian dia harus mati. Lalu setelah kembali hidup, calon vampir harus segera meminum darah manusia. Jika tidak, maka ia tidak akan pernah menjadi vampir dan justru akan mati untuk yang kedua kalinya. Nah, itu dia cara untuk menjadi seorang vampir. Jadi, kalau di sini ada yang menjadi vampir ya, silakan saja ikuti tutorial tersebut. Tapi saya tidak sarankan ya. Ya. Setelah panjang lebar menjelaskan hal tersebut, Damon kemudian meraih tubuh Caroline lalu mereka berdua pun kembali bercumbu. Scene kemudian berpindah pada sebuah bar di mana terlihat 3 orang yang adalah wali kota Mystic Falls bersama istrinya dan juga anaknya yang sedari awal kita sudah kenal. Dia adalah Taylor. Ya, pantas saja gelagatnya agak songong ya. Anak wali kota ternyata. Mereka kita sebut saja sebagai keluarga Lockwood. Mereka berdiskusi mengenai kehidupan Taylor di sekolah. Namun sang istri wali kota kemudian mengalihkan pembicaraan mereka untuk fokus pada acara yang akan mereka adakan, yakni pesta para pendiri kota, yang mana acara itu akan dilaksanakan di kediaman sang wali kota. Tiba-tiba pembicaraan mereka dipotong oleh kehadiran Vicky, yang mana memang Vicky bekerja di bar tersebut. Melihat kehadiran Vicky, Taylor yang kita tahu bersama sedang menjalin hubungan bersama Vicky terlihat mengabaikan Vicky seolah-olah mereka tak saling kenal. Sudah jelas bahwa Taylor berusaha menyembunyikan status mereka di hadapan kedua orang tua Taylor. Vicky yang menyadari posisinya kemudian bersikap layaknya pelayan bar yang sedang melayani tamunya seperti biasa. Di tempat duduk lain yang juga di bar tersebut, Bunny dan Caroline terlihat berbincang dan di sini terdengar Caroline yang mencoba untuk menceritakan sebuah rahasia besar yang terjadi antara Damon dan Steven. Beberapa saat Taylor kemudian mengikuti Vicky yang ternyata agak kesal juga karena merasa tak dianggap ketika di hadapan kedua orang tua Taylor. Namun Taylor mencoba mengelak itu dan untuk meyakinkan Vicky, Taylor pun mengajak Vicky untuk ikut bersamanya pada pesta pendiri kota Mystic Falls. Tentu saja dengan senang hati Vicky menerima tawaran tersebut. Hal ini juga terdengar oleh Jeremy yang kemudian mencoba untuk mengingatkan Vicky bahwa Taylor hanya berniat untuk mengincar tubuh Vicky. Namun Vicky tak menghiraukan peringatan Jeremy dan ia pun pergi meninggalkan Jeremy. Di rumah Steven terlihat Jack yang berbicara dengan Damon. Jack yang terlihat tidak senang dengan kehadiran Damon tentu saja menanyakan mengapa Damon kembali ke Mystic Falls. Namun Damon terlihat tidak senang dengan pertanyaan tersebut. Dengan kecepatan vampirnya ia pun langsung mencekik leher Jack sembari mengancamnya. Untungnya Steven datang tepat waktu, kalau tidak bisa mati nih Zack dicekik sama Damon. Karena kejadian itu Zack terlihat sangat marah dengan perlakuan Damon. Ia memaksa Steven untuk mengusir Damon, namun Steven tak punya kuasa akan hal itu. Zack kemudian menyarankan Steven untuk melawan Damon dengan menggunakan Vervine. Namun Steven mengingatkan Zack bahwa Vervine sudah tidak tumbuh lagi di Mystic Falls. Mendengar itu, Zack kemudian mengajak Steven ke sebuah ruangan rahasia yang hanya ia seorang yang mengetahuinya. Betapa terkejutnya Steven ketika mengetahui bahwa di ruangan tersebut banyak tumbuhan Vervine yang sepertinya dibudidayakan oleh Zack. Zack mengaku bahwa ia melakukan itu hanya untuk berjaga-jaga untuk dirinya sendiri. Dengan memberitahu Steven, itu menandakan bahwa Zack memiliki kepercayaan yang besar kepada Steven. Scene kemudian berpindah pada Taylor yang mendatangi rumah Elena. Jeremy yang membukakan pintu terlihat tidak senang dengan kehadiran Taylor. Namun Elena datang menengahi mereka sembari memberikan sebuah kotak yang akan diberikan pada ibu Taylor.
Di dapur, Elena dan Bunny tampak berbincang. Bunny kemudian mencoba untuk kembali berusaha menjauhkan Elena dan Steven dengan menceritakan semua hal buruk yang ada pada diri Steven. Cerita buruk ini tentunya cerita yang Bunny dengar dari Caroline pada saat mereka berdua di bar tadi. Elena yang meyakinkan bahwa Steven adalah pemuda yang baik mencoba untuk meyakinkan Bunny bahwa Steven bukanlah seperti orang yang diceritakan oleh Caroline. Scene kemudian berpindah pada Steven yang sedang mempersiapkan diri sembari meminum minuman keras. Damon yang datang juga terlihat bersiap-siap untuk pesta pendirian kota Mystic Falls. Kembali pada Elena yang tiba-tiba saja menerima panggilan telepon dari Nyonya Lockwood, sang istri wali kota yang mengabarkan bahwa barang yang dibawa oleh Taylor tidak lengkap. Elena yang mencoba meyakinkan bahwa semuanya sudah lengkap karena ia sendiri yang menyiapkannya. Beberapa saat ia kemudian teringat akan sesuatu. Kemudian ia pun berjanji kepada Nyonya Lockwood bahwa ia akan menemukan benda tersebut. Elena kemudian mendatangi kamar Jeremy dan langsung menanyakan di mana benda yang ternyata adalah sebuah jam saku. Awalnya Jeremy mengelak, namun Elena sangat yakin bahwa Jeremy lah yang menyembunyikannya. Karena terus didesak, Jeremy pun mengambil benda itu lalu memberikannya pada Elena sembari mengatakan bahwa jam saku itu adalah jam yang diwariskan pada dirinya dan dia berhak untuk memiliki jam tersebut. Mendengar itu, Elena sedikit merasa bersalah dan meyakinkan Jeremy bahwa jam itu akan tetap menjadi milik Jeremy. Kembali pada Steven dan Damon yang masih bersiap-siap. Keduanya terlihat bernostalgia pada sosok Catherine. Di sela-sela percakapan mereka, terlihat Damon tengah menuangkan minuman keras pada gelasnya. Hal ini terus dipantau oleh Steven. Ketika Damon hampir meneguk minuman tersebut, tiba-tiba saja Damon malah sengaja menumpahkan isi minumannya dan berucap bahwa ia bukanlah orang yang mudah dijebak dengan minuman yang telah dicampur oleh Vervain. Ternyata, sedari awal Steven sudah mempersiapkan rencana itu untuk Damon. Tapi sayangnya Damon ternyata vampir yang cerdas. Steven yang terlihat kecewa rencananya gagal hanya diam dan tertunduk melihat kepergian Damon. Di rumah wali kota Lockwood terlihat satu persatu orang berdatangan meramaikan acara tersebut. Di sela-sela itu, Taylor terlihat menemui Vicky yang terlihat berdiri menunggunya. Hal itu terpantau oleh ibunya. Beralih pada Steven dan Jack yang terlihat kembali merencanakan sebuah jebakan baru pada Damon. Zack kemudian menyarankan kepada Steven bahwa Steven harus menggandakan dosis dari Vervain tersebut. Scene berpindah lagi pada Elena yang telah siap untuk berangkat ke pesta. Beberapa saat ia terlihat dihantui rasa bersalah pada Jeremy. Ia kemudian mengambil jam saku tersebut lalu memberikannya pada Jeremy yang memang memiliki hak atas jam saku peninggalan ayahnya tersebut. Kembali di rumah wali kota Lockwood, Nyonya Lockwood terlihat menerima satu persatu pasangan tamu yang datang. Caroline yang datang bersama Damon kemudian terlihat berpisah dengan Damon, di mana Caroline terlihat mendatangi seorang sheriff yang adalah ibunya bernama Sheriff Forbes. Beberapa saat Steven dan Elena juga sampai di tempat itu. Scene kemudian menampilkan beberapa barang-barang antik yang dipamerkan pada acara tersebut. Elena yang memperhatikan satu persatu kemudian terpaku pada sepasang cincin milik kedua orang tuanya yang juga dipamerkan di tempat itu. Di tempat lain terlihat Bibi Jenna yang tengah asik dengan minumannya dihampiri oleh seorang yang bukan lain adalah Logan, reporter yang pernah memberitakan kasus yang terjadi di Mystic Falls yang adalah mantan kekasihnya. Kembali pada Elena yang kemudian memperhatikan sebuah kertas yang tertempel di dinding. Kertas yang terlihat sudah sangat tua. Kertas itu adalah kertas registrasi para tamu untuk para pendiri kota Mystic Falls dahulu. Yang artinya nama-nama yang terpampang di kertas itu adalah nama-nama para keluarga pendiri kota Mystic Falls. Elena yang membaca satu persatu nama keluarga pendiri kota Mystic Falls dibuat heran dengan nama Steven dan Damon Salvatore yang juga tertera di kertas tersebut. Belum sempat ia mempertanyakan keheranannya, Damon langsung memberi jawaban bahwa itu adalah nama Salvatore bersaudara yang pertama, nama nenek moyang mereka. Mendengar itu, Elena yang tadinya terlihat heran kini malah berubah menjadi penasaran pada silsilah keluarga Salvatore. Caroline yang terlihat bosan dengan kondisi tersebut kemudian mengajak mereka untuk berdansa dengan masing-masing dari mereka saling bertukar pasangan. Merasa tak ada yang keberatan, Caroline kemudian mengajak Steven. Setelah kepergian Steven dan Caroline, Damon yang mendapat kesempatan berdua bersama Elena mencoba untuk meminta maaf atas kejadian di malam di mana Damon terlihat mencoba untuk mencium Elena. Mendengar penjelasan Damon, Elena terlihat memaklumi dan memaafkan Damon. Beberapa saat percakapan mereka kembali menjurus pada kisah masa lalu Steven dan Damon yang berkaitan dengan Catherine. Elena kemudian menyarankan agar Steven dan Damon bisa untuk segera menyelesaikan masalah mereka berdua. Scene kemudian berpindah pada Taylor dan Vicky yang duduk berdua di sebuah taman. Taylor yang mencoba untuk meraih Vicky dengan mengatakan bahwa ia sengaja menghindari keramaian untuk bisa berdua bersama Vicky. Tapi Vicky menyadari hal lain dari Taylor. Baginya ini bukan untuk menghindari keramaian, lebih tepatnya untuk menghindari mereka dari pandangan kedua orang tua Taylor. Taylor mencoba mengelak dengan apa yang dituduhkan oleh Vicky. Tapi semakin Taylor mengelak, semakin Vicky sadar bahwa itulah yang sebenarnya telah terjadi. Muak dengan itu, Vicky yang hendak pergi kemudian terhalang oleh kedatangan ibu Taylor yang mengajaknya untuk masuk mengikuti pesta.
Namun Vicky menolaknya dan memilih untuk pergi. Setelah kepergian Vicky, ibu Taylor pun berbisik kepada Taylor perkataan yang menghinakan yang diarahkan pada Vicky. Scene kemudian berpindah pada Bunny yang tergoda untuk membuktikan kemampuannya dengan menyalakan sebuah lilin melalui pikirannya. Ketika dicoba, ternyata lilin itu menyala dan membuat Bunny terkejut karena tak menyangka dapat melakukannya. Karena tak ingin ada yang tahu, Bunny kemudian mematikan api lilin tersebut. Kembali pada Steven dan Caroline yang telah puas berdansa, Steven dan Caroline kembali berkumpul bersama Elena dan Damon. Elena yang melihat kecanggungan di antara kedua bersaudara ini kemudian berinisiatif untuk mengajak Steven berdansa. Scene kemudian berpindah pada Bibi Jenna yang didatangi oleh Logan. Terlihat Bibi Jenna yang tadi awalnya menutup diri pada Logan, kini terlihat nyaman berbicara bersama Logan. Tak ingin kehilangan momen, Logan memanfaatkan kesempatan itu untuk meminta maaf tentang apa yang terjadi pada hubungan mereka berdua, yang mana ternyata Bibi Jenna mengetahui bahwa Logan pernah berselingkuh pada wanita bernama Monica. Itulah yang membuat hubungan mereka harus berakhir. Kembali pada Steven dan Elena yang tengah berdansa dengan begitu romantisnya. Elena kemudian meminta Steven untuk menceritakan semua tentang Steven, tapi Steven masih saja menutupinya. Elena memang tidak memaksa, tapi dari kata-katanya Steven tahu bahwa itu semua disebabkan oleh Damon yang terlalu banyak berbicara tentang Steven. Yang mana bagi Steven apa yang dikatakan oleh Damon hanyalah kebohongan belaka. Elena meyakinkan bahwa ini bukan karena Damon, ini hanya karena dirinya yang penasaran pada Steven yang tiba-tiba muncul dengan begitu misteriusnya di Mystic Falls. Steven masih berusaha untuk tidak bercerita, namun Elena masih terus meminta pada Steven untuk bercerita apa saja tentang dirinya. Jika tidak, Elena tentu saja hanya akan tahu tentang Steven dari apa yang diceritakan oleh Damon. Karena Steven terus mengelak, Elena dengan perasaan kecewa kemudian pergi meninggalkan Steven, dan kejadian itu terus terpantau oleh Damon. Scene kemudian berpindah pada Elena yang bercerita pada Bunny di mana ia menyesali perbuatannya tadi pada Steven. Tiba-tiba Nyonya Lockwood datang untuk menanyakan tentang jam saku milik keluarga Elena yang tidak ikut dipamerkan. Mendengar itu, Elena kemudian berbohong pada Nyonya Lockwood bahwa ia tidak mendapatkannya. Mendengar itu, Nyonya Lockwood kemudian mengerti lalu meninggalkan Elena dan Bunny. Scene kemudian berpindah pada Damon yang terlihat berjalan sendiri. Caroline tiba-tiba mendatanginya. Melihat kehadiran Caroline, Damon kemudian mengajaknya ke suatu tempat, di mana di tempat itu Damon terlihat mengambil sebuah permata berwarna kuning yang terletak dalam sebuah kotak. Caroline jelas heran mengapa Damon mengambil barang di rumah wali kota Lockwood. Damon menjelaskan bahwa permata itu adalah miliknya yang sengaja ia simpan di tempat itu. Keduanya pun pergi dengan buru-buru. Scene kemudian kembali pada Bibi Jenna dan Logan yang terlihat saling curi pandang. Menyadari itu, Logan kemudian mendatangi sekali lagi. Merasa memiliki kesempatan untuk memperbaiki hubungannya dengan Jenna, Logan kemudian mengajak Jenna untuk makan malam bersama. Dengan senang hati, Bibi Jenna ternyata menerima ajakan tersebut. Di meja makan terlihat Nyonya Lockwood yang menyuruh seorang pelayan untuk segera mencari korek api untuk menyalakan lilin-lilin yang ada di tempat itu. Bunny yang mendengar percakapan mereka setelah kepergian mereka kemudian mencoba untuk mengetes kembali kemampuannya. Dan betapa terkejutnya Bunny ketika menyadari bahwa dirinya benar-benar mampu untuk menyalakan semua lilin yang ada di tempat itu. Beralih pada Elena dan Caroline yang tengah berdandan di depan cermin. Elena terlihat menyadari sesuatu yang aneh pada Caroline. Ia kemudian memaksa Caroline untuk membuka syalnya dan menyibakkan sedikit bajunya. Betapa terkejutnya Elena ketika melihat banyak bekas luka gigitan pada tubuh Caroline. Elena menanyakan hal tersebut. Mendengar itu Caroline terlihat marah sembari mengatakan bahwa ia tidak apa-apa dan tidak ada yang melakukan hal jahat padanya termasuk Damon. Karena tak ingin terus didesak, Caroline kemudian pergi meninggalkan Elena. Elena yang marah karena sahabatnya terlihat terluka lalu langsung mendatangi Damon dan memarahinya sembari menyuruhnya untuk menjauhi Caroline. Setelah itu, Elena kemudian mendatangi Steven yang tengah berdiri memandang pancuran air. Elena yang diliputi rasa marah pada Damon kemudian meminta maaf pada Steven tentang kebenaran yang diucapkan oleh Steven bahwa Damon bukanlah orang yang baik. Namun karena kejadian itu, Elena kembali memaksa Steven untuk menceritakan semua tentang dirinya dan juga Damon. Steven tetap pada pendiriannya yang belum mau menceritakan semuanya. Meskipun ia mau, ia tak mampu untuk menceritakannya pada Elena. Di tengah percakapan keduanya, Steven yang melihat Damon menarik tubuh Caroline kemudian meninggalkan Elena. Scene kemudian berpindah pada Jeremy yang masih berada dalam kegalauan tingkat tinggi. Tiba-tiba bel rumahnya berbunyi. Ia terkejut melihat Vicky yang tepat berada di depan rumah mereka. Heran juga lihat dua orang ini ya. Tapi sudahlah, nikmati saja pertunjukan keduanya.
Lanjut, scene kemudian berpindah pada Damon yang berjalan sembari menarik tangan Caroline yang mencoba untuk menjelaskan semuanya. Beberapa saat, meski terlihat tenang, Damon tak kuasa menahan hasratnya untuk kembali meminum darah Caroline. Setelah itu, sesuatu yang tak diinginkan Damon pun terjadi. Damon terhuyung dan terlihat seperti orang yang keracunan. Steven kemudian datang dan menjelaskan bahwa ia telah menaruh perven pada minuman Caroline, yang artinya darah Caroline saat ini telah tercampur dengan vervain. Beberapa saat, Caroline terlihat terbangun, lalu ia mendapati permata milik Damon yang tertinggal berada di tangannya. Ia pun dihampiri oleh Elena yang tengah mencari-carinya. Scene kemudian berpindah pada Steven yang memasukkan tubuh lemah Damon ke dalam sebuah ruangan yang dipenuhi oleh tumbuhan vervain. Damon kemudian mengatakan bahwa ini ia lakukan untuk melindungi Elena dan juga untuk melindungi semua orang yang ada di kota Mystic Falls. Scene kemudian beralih memperlihatkan sebuah fakta yang baru. Setelah pesta para pendiri kota Mystic Falls selesai, terlihat beberapa orang yang tengah berkumpul. Mereka adalah wali kota Lockwood, Nyonya Lockwood, Sheriff Forbes, dan juga Logan yang tengah berbincang mengenai beberapa benda yang salah satunya adalah jam saku milik keluarga Elena. Benda-benda yang mereka maksud terdengar sangat penting bagi misi mereka. Di sini Logan berucap meyakinkan bahwa ia bisa mengambil jam saku milik keluarga Elena. Dan dari percakapan mereka pula kita tahu bahwa ternyata mereka telah menyadari kehadiran vampir yang telah kembali ke kota Mystic Falls. Dan episode 4 pun selesai. Terima kasih kepada teman-teman yang sampai saat ini masih setia menonton dan mendengarkan bacotan saya. Kita berjumpa lagi di episode kelima. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.